Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh luar biasa. Hari ini adalah hari ketiga pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Dan biarkan setiap kita, hati kita akan kembali dicas. Biar Roh Kudus akan terus memenuhi hidup kita. Dan biarlah Dia yang akan selalu menaungi kemanapun kita pergi. Dan biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan terus bekerja dengan luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah dan kita puji Dia. Kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu pada hari ini Bapa. Ini adalah hari ketiga pencurahan Roh Kudus. Kami percaya Yesus, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Amin. Kami akan membuka hati kami lebar-lebar Tuhan, mempersilahkan Engkau masuk dan membiarkan Roh-Mu bekerja dengan luar biasa. Amin. Tuhan. Biarkan roh kami ini kembali Kau bakar, sehingga setiap kami akan terus Kau bawa naik lebih dekat dan lebih melekat pada Engkau. Amin. Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kau mampukan hamba-Mu Bapak Gembala untuk terus membawa kami semakin hari semakin melekat kepada Engkau Yesus. Membawa seluruh jemaat-Mu semakin hari semakin bertumbuh secara rohani, Haleluya. secara dewasa rohani. Ya, Yesus. Kami tidak mau menjadi anak-anak, tapi kami ingin terus menjadi dewasa rohani bersama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roh Kudus hadir di tempat ini. Biarkan penuhi setiap hati kami Bapa. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerja
bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku. Mari sembah Dia, Engkau yang terutama di hidupku. Engkau pribadi yang menawan, Kami tinggikan namamu Yesus, menyertai kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu. Engkau yang Glory kami perlukan. bagimu. Engkau yang kami Sekena perlukan. karaya laya 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 mase. Engkau Haleluya, terutama Tuhan. dalam hidup kami. Sekena Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang di tempat ini Tuhan. Biarkan hati kami hanya tertuju pada Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Sekena kara ya masih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapi kami, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami
urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Kami serahkan ibadah pagi ini Tuhan. Hari ketiga dari pencurahan Roh Kudus Tuhan. Ajari kami siap, punya hati yang siap Tuhan, menerima Amin. dari apa yang dari Roh Kudus Tuhan. Ya Roh wahyu hikmat dan pengertian, Ya Yesus Tuhan. Kau tambah-tambahkan ya Tuhan. Amin. Saat pengurapan itu hadir dalam kehidupan kami, Amin. kami sudah siap ya Tuhan. Terima kasih untuk hikmat yang luar biasa pagi ini. Berkati semua jemaat-Mu baik yang ibadah online maupun yang ibadah onsite Tuhan. Semua mengalami Roh Kudus yang luar biasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan amin. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan sharing dengan tema ada apa dengan hari ketiga pencurahan Roh Kudus. Ada apa ya saudara ya? Lah itu. Saudara, kalau Anda pelajari di Alkitab, arti angka 3 itu ada banyak hal yang terjadi di Alkitab. Ada apa dengan angka 3? Di dalam Alkitab kalau kita membaca, ada banyak istilah kata 3. Elohim disebut 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anda lihat di Matius 28 ayat 19. Ada 3 tingkat bahtera Nuh. Tingkat pertama diletakkan binatang-binatang liar dan yang sudah dijinakkan. Lalu pada tingkat kedua ditempatkan manusia termasuk Nuh dan keluarganya pasti. Dan yang ketiga adalah burung-burung. Ada 3 ruangan dalam tabernakel atau kemah suci, yaitu ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Apalagi yang 3 di Alkitab. Dalam ruangan suci terdapat 3 alat, yaitu apa? Mezbah dupa emas, pelita emas, dan meja roti sajian. Ada 3 logam bagi kemah suci, emas, perak, dan tembaga. Anda baca di Alkitab ada 3 oknum yang hadir di rumah Abraham. Baca di Alkitab. Ada 3 pahlawan Daud yang disebut dengan Triwira. Ada 3 pahlawan pemberani, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Ada 3 murid Yesus di Taman Getsemani, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan saya beritahu ada 3 pribadi dalam peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung. Siapa saudara? Minggu lalu sudah saya sebutkan. Yesus, Musa, dan Elia. Dan jangan lupa ada langit yang ketiga. Banyak orang salah berpikir langit itu ada berapa. Ada langit yang ketiga. Orang yang mengatakan bahwa burung-burung hidup di langit pertama, awan-awan ada di langit kedua, langit ketiga adalah tempat untuk jiwa-jiwa. Yang lain mengatakan bahwa masa anak-anak ada di langit pertama, gereja ada di langit kedua, dan ketiga adalah tempat bagi jiwa. Menurut para penulis kuno, ada beberapa tingkat
pengangkatan rohani. Ini semua dinyatakan melalui penglihatan. Langit pertama, yang pertama dari tingkat-tingkat ini, langit pertama adalah tempat bagi awan-awan dan udara. Yang kedua, tempat untuk bintang-bintang dan langit atau disebut angkasa. Dan yang ketiga adalah di atas semua ini di mana kemuliaan Allah selalu bersinar. Anda lihat di Efesus 4 ayat 10. Saudara, jangan lupa juga ada 3 unsur manusia. Apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Terus yang 3 apalagi saudara? Ada pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita peringati. Hari yang ketiga. Ada apa? Mari kita lihat sama-sama di firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai 9. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat, tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Saudara, kita semua ini dididik untuk menjadi pemimpin. Yang setuju katakan amin. Karena pemimpinlah yang bisa memuridkan. Pemimpinlah yang punya karunia dan punya talenta untuk bisa memuridkan. Maka Anda jangan pernah berpikir bahwa Anda adalah pengikut ekor. Bukan, Anda ini pemimpin. Yang setuju katakan amin. Modal seorang pemimpin adalah pemimpin itu mendapat visi dari Tuhan. Yang juga katakan amin. Anda bisa lihat di Mazmur 139, Anda baca sendiri di rumah. Dan di dalam 1 Korintus 1 yang barusan kita baca, di ayat 3 sampai 9 dikatakan apa? Kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia dikatakan apa? Barusan kita baca, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat. Katakan sama-sama bersama dengan saya, tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Saudara, saya ulangi lagi. Modal seorang pemimpin ialah ia mendapat visi dari Tuhan, yang juga katakan amin. Dan itu semua kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kita semua di dalam Kristus Yesus. Kita lanjut, kita belajar di Ulangan pasal 28 ayat 11. Ulangan pasal 28 ayat 11, firman Tuhan berkata apa? Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Perhatikan baik-baik, Amplified Bible mengatakannya bagus sekali. Dikatakan di Amplified Bible di
Ayat yang sama, Ulangan 28 ayat 11. The Lord will give you great prosperity in the offspring of your body and the offspring of your livestock and the produce of your ground in the land which the Lord swore to your fathers to give you. Terjemahnya, Tuhan akan memberi Anda kemakmuran yang besar. Yang juga katakan amin. Saudara, Amplified Bible mengatakan, the Lord shall make you have surplus of prosperity. The Lord will give you great prosperity. Anda akan diberi kemakmuran yang besar. Yang juga katakan amin. Ini loh janji Tuhan buat semua dari kita di keluarga besar GBI Lamtera, yang juga katakan amin. Saudara, kalau Anda baca Kejadian pasal 2, kalau Anda tahu di hari pencurahan Roh Kudus, hari yang ketiga, kalau Anda tahu Tuhan itu memberikan will give you great prosperity, memberi Anda kemakmuran yang besar, kita harus lihat pasal berikutnya di Alkitab yang kita baca habis ini. Perhatikan baik-baik. Kita lihat Kejadian 2 ayat 4 dan 5. Kejadian pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Dikatakan apa? Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Kalau Anda lihat di ayat 4, dunia gersang, gak ada yang tumbuh, semua datar. Alasannya apa? Tertulis juga, Tuhan belum menurunkan hujan ke bumi. Belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Saudara, turunnya hujan adalah bagian Tuhan, yang juga katakan amin. Tapi ingat, pemimpin itu, kita semua ini pemimpin, di sisi manusia, kita harus ada kemampuan untuk mengusahakan tanah itu, untuk mengelola berkat Tuhan, yang juga katakan amin. Kata mengusahakan atau mengerjakan, ada dua unsur penting dalam kata ini, saudara. Yang pertama, mengusahakan itu kata lainnya adalah worshiper. Pekerjaan kita, apa yang kita usahakan, itu adalah penyembahan kita. Mengusahakan itu sama dengan worshiper. Pekerjaan kita, apa yang kita upayakan, apapun pekerjaannya adalah penyembahan kita. Itu arti kata mengusahakan yang pertama. Arti kata mengerjakan yang pertama. Jika kita mengerjakan pekerjaan kita dengan benar, artinya sepanjang hari kita memberikan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Untuk itu saya masih ingat saat almarhum pendeta Abraham Alex Tanusaputra, waktu saya berkunjung ke GBI Nginden waktu itu. Beberapa kali seminar di Semarang, di GBI Gajah Mada, saya selalu hadir. Saya belajar. Beliau ngomong gini, untuk belajar bagaimana mengusahakan, mengupayakan, di mana itu adalah penyembahan kita. Beliau ngomong apa? Cari orang yang sukses, tanya rahasianya. Saudara, almarhum pendeta Alex Abraham Tanusaputra ngomong apa? Kemah Musa ada 3 bagian. Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Banyak saudara, termasuk banyak hamba Tuhan, berusaha merangkak dari luar, dari pelataran hingga ke dalam. Banyak hamba Tuhan mengajarkan untuk menghadap Tuhan itu ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Tapi pagi itu saya tercengang. Pak Alex ngomong apa? Itu terlalu lama. Pak Alex langsung ke ruang maha kudus. Sehingga saat yang lain belum sampai, Pak Alex sudah dapat banyak dari Tuhan, saudara. Di ruang maha kudus ada apa? Ada tabut,
Pak Alex langsung menyembah Tuhan, otomatis masuk ke ruang Maha Kudus. Saudara, kalau kita ini kerja dimanapun, sadari benar bahwa itu adalah penyembahan kita. Yang juga katakan amin. Karena apa yang kita kerjakan itu sama dengan kemanapun kita pergi, itu penyembahan kita. Kita mesti harus tetap dekat sama Tuhan, saudara. Saya berikan contoh, Habel. Habel persembahannya lebih baik karena apa? Karena iman. Ibrani 11 ayat 4. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah di Roma 10 ayat 17. Artinya Habel pernah mendengar sesuatu yang menimbulkan imannya. Maka Habel bekerja berdasar iman tersebut, saudara. Saudara, masa itu waktu Habel hidup, orang belum makan daging. Habel mengembalakan domba. Sebenarnya kalau kita lihat pekerjaan Habel itu enggak ada poinnya, enggak ada gunanya, kelihatannya. Karena waktu itu orang belum makan daging. Jadi pekerjaan Habel seakan-akan enggak ada gunanya. Tapi perhatikan baik-baik. Tapi Habel tahu tujuannya dia bekerja untuk apa? Yaitu nantinya mempersembahkan hewan ini, hewan sulung ini sebagai korban kepada Tuhan. Saudara, pekerjaan Habel itu sama dengan penyembahan Habel. Hari ini saya mau ingatkan ke Anda, apapun pekerjaan kita, itulah penyembahan kita. Katakan sama-sama yang keras. 2, 3, apapun pekerjaan kita adalah penyembahan kita. Lakukan dengan iman, saudara. Yang kedua, arti dari kata mengusahakan atau mengerjakan. Arti yang kedua, mengusahakan itu membuat sesuatu sampai jadi, enggak setengah-setengah. Mengusahakan itu artinya membuat sesuatu sampai menghasilkan sesuatu. Masih ingat minggu lalu saya cerita tentang 2 orang yang punya kualitas yang sama tapi motifnya beda. Saya cerita tentang Musa dan Yakub. Tidak mungkin saya ulang, Anda bisa lihat YouTube GBI Lamtera hari minggu lalu. Saya hanya ingatkan saudara, saya hanya ingatkan saja. Musa itu lain, saudara. Begitu ketemu Tuhan, permintaannya apa? Show me the glory. Tunjukkan kemuliaan-Mu, Tuhan. Saudara, banyak orang niru enggak? Banyak. Banyak orang mintanya sama enggak seperti Musa? Banyak. Show me the glory. Tunjukkan kemuliaan-Mu, Tuhan. Nututi, saudara? Enggak nututi, saudara. Belum hadir kemuliaannya, sudah berhenti doanya. Capek. Ngantuk, Pak, lemes. Saudara, saya beritahu, kalau Musa pengen ketemu Tuhan, ya dia terus sampai Tuhan hadir. Seperti bicara dengan sahabatnya. Ketemu Tuhan tuh Musa seperti bicara sama temannya. Allah ngobrol dengan Musa, saudara. Sama, setiap yang Anda kerjakan, yang saya kerjakan, pasti ada hasilnya, yang juga katakan amin. Enggak ada yang gagal. Kalau gagal, tanya Tuhan, bagaimana cara membuat sesuatu hingga jadi. Makanya kalau mengusahakan dari awal itu harus yang dari Tuhan, saudara. Jangan seenak kita sendiri. Kalau itu dari Tuhan, gak ada yang gagal, yang juga katakan amin. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Kita baca Matius 25 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata apa? Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Perhatikan baik-baik. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. King James Version menulis masing-masing menurut kesanggupannya. King James Version mengatakan several ability, tergantung kemampuan. Saya bacakan ayatnya di King James Version di Matius 25 ayat 15. And unto one he gave 5 talents, to another 2,
and to another one, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Terjemahannya, dan kepada seorang dia memberikan 5 talenta, kepada 2 talenta lainnya, dan kepada 1 talenta lainnya. Perhatikan baik-baik, demi kasih Tuhan Anda harus paham. Dikatakan berikutnya apa? Di King James, kepada setiap orang menurut beberapa kemampuannya. His several ability, beberapa kemampuannya. Saudara, masing-masing kita itu harus tahu bahwa kita ini punya several ability. Jadi seharusnya apapun yang kita sentuh, perhatikan baik-baik, pasti jadi. Yang juga katakan amin. Sejak kita lahir baru, kita ini punya bekal dari Tuhan luar biasa, saudara. Ability itu tidak sama dengan skill. Skill itu harus didevelop, harus dibangun. Skill itu harus dilatih. Dalam bahasa aslinya, kata ability itu artinya dunamis. Artinya ada kuasa. Katakan sama-sama dengan saya, ada kuasa. Kuasa untuk apa, Pak? Kuasa untuk menghasilkan mujizat. Saya ulangi sekali lagi. Several ability. Kata ability itu dalam bahasa aslinya adalah dunamis. Anda bisa lihat tulisannya di layar YouTube Anda. Artinya ada kuasa untuk menghasilkan mujizat. Jadi bukan hanya kemampuan, tapi kemampuan, several ability, bukan hanya satu kemampuan, tapi ada kemampuan, banyak kuasa untuk menghasilkan mujizat. Maka saya beritahu demi kasih Tuhan, sadar saudara, jika pengikut Kristus diberkati, saya beritahu itu biasa, nggak ada yang luar biasa. Perhatikan sabotase kehidupan yang saya sharingkan 3 hari yang lalu. Saat kita hari Kamis kita ibadah. Saat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Hari Kamis beberapa hari lalu, saudara. Anda bisa lihat di YouTube channelnya. Sesuatu yang dari kita, sabotase dari kita, itu bisa jadi membuat Anda tuh marahnya meledak-ledak. Atau merasa enggak mampunya berkelanjutan. Saya beritahu, itu mencemari penyembahan kita, saudara. Mari kita lihat Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Dikatakan apa? Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu, perhatikan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, di Ulangan 8 ayat 17 sampai 18, Tuhan memperingatkan di ayat 17. Dikatakan apa? Karena faktor inilah yang dilihat orang lain saat kita berhasil. Apa, saudara? Ada kekuasaan dan kekuatan. Hanya itu yang dilihat orang lain saat kita berhasil. Padahal banyak orang lupa tanpa adanya faktor ketiga yang namanya tangan Tuhan, saudara dan saya tidak akan menghasilkan apapun, saudara. Jadi Anda harus objektif. Anda harus melihat dengan benar, orang yang berhasil itu bukan karena kekuasaan dan kekuasaan atau kekuatannya, bukan. Ada faktor ketiga, saudara. Apa? Faktor tangan Tuhan. Itu loh, saudara. Tanpa tangan Tuhan tidak akan menghasilkan apapun, saudara. Ingat baik-baik. Bagian kita sebagai manusia, kita melihat butuh kekuasaan dan kekuatan. Tapi ingat, jangan dipisah dengan ayat 18, saudara. Ayat 18 ngomong apa? The power to get wealth,
Tuhan berikan kekuasaan, kapasitas, the power to get wealth. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, saudara. Tuhan berikan kekuasaan, kapasitas, capacity. Saudara, jadi Anda harus sadar. Semua dari kita, semua orang itu punya kapasitas. Kapasitas untuk bekerja, kapasitas untuk berpikir, kapasitas untuk menerima juga. Banyak orang yang saat diberkati nggak tahan, jadinya semaunya sendiri, saudara. Kita ini bisa memperbesar kapasitas kita, tapi harus ingat baik-baik. Untuk awalnya sadari dulu kapasitas kita, saudara. Alkitab mengajarkan apa? Ada measure of faith, ada kapasitas iman. Bicara tentang kedewasaan iman, itu pasti berbicara tentang kapasitas iman. Makanya saran saya, ambil sesuai kapasitas kita masing-masing, saudara. Jangan semaunya sendiri. Untuk dapat kapasitas lebih besar, sadari kapasitas kita saat ini itu seberapa. Sadari dulu kemampuan kita, kapasitas kita saat ini seberapa. Setelah itu minta Tuhan perbesar lagi, minta Tuhan buat lebih besar lagi, minta Tuhan lebih percayakan lagi, saudara. Ingat kekuatan tangan. Tangan itu dari kata apa, saudara? Arti kata aslinya, tangan yang terbuka. Tangan yang terbuka itu Anda bisa memberikan hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Saat bekerja misalnya, kita sering lupa mengaktifkan dunamis, mengaktifkan yang namanya dalam kita itu ada dunamis, ada tangan yang terbuka. Ada ability, ada several ability, ada dunamis, ada tangan yang terbuka. Contoh, pernahkah kita mendoakan pekerjaan kita? Kita punya several abilities. Jangan lupa, ability berasal dari kata dunamis dan itu ada di dalam kita. Maka jangan lupa mendoakan pekerjaan kita, saudara. Jangan lupa mendoakan dan memberkati customer kita. Mendoakan dan memberkati klien kita, saudara. Itu yang namanya dunamis. Jangan lupa, tangan yang berbuka kita juga bisa memberkati. Bukan cuma minta. Saudara, kita bisa lakukan banyak hal dengan cara manusia. Tapi perhatikan baik-baik. Tapi Tuhan mau kita bekerja dengan caranya Dia. Yaitu apa, saudara? Tangan yang terbuka. Tangan yang terbuka itu bukan minta-minta saja dari Tuhan. Tangan yang terbuka itu siap terima berkat dan memberkati orang lain, saudara. Orang yang tangannya terbuka berani melepaskan dan akan terima lebih banyak. Orang yang tidak berani melepaskan, dia enggak akan bisa terima lebih banyak. Contoh, bagaimana mungkin kalau saya ini begini terus, bisa dikasih yang lain, kecuali ini disalurkan, maka saya dikasih baru. Masih ingat cerita lama sekali yang saya dengar puluhan tahun yang lalu. Bagaimana caranya menjebak kera, menjebak monyet pada saat ada botol yang lehernya menyempit, hanya bisa dimasukkan dengan tangan yang tidak menggenggam, di dalamnya dikasih kacang. Masih ingat cerita puluhan tahun yang lalu, begitu tangan monyet masuk ngambil kacang, tangannya genggam malah nggak bisa keluar. Saat nggak bisa keluar, itu botol sudah ditanam di tanah. Sehingga nggak bisa keluar, monyetnya tinggal ditangkap. Monyet saja tahu bagaimana cara supaya tidak tertangkap. Lepaskan kacangnya, tangannya lepas, dia bisa melarikan diri. Saudara, tangan terbuka itu juga bicara tentang kita harus mau kerja, saudara. Kita baca di Samuel pasal 10.
ayat 6 sampai 7. Samuel pasal 10 ayat 6 sampai 7. Dikatakan apa? Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan berubah, apa saudara? Menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu. Sebab Allah menyertai engkau, saudara. Ada apa dengan hari pemenuhan Roh Kudus di hari ketiga? 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 7 dikatakan, orang yang dipenuhi Roh Tuhan akan menjadi apa saudara? Manusia lain. Dan saat ayat ke-7 Anda baca, saat kuasa Tuhan turun, perhatikan baik-baik. Demi kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Kerja apapun akan berhasil karena Allah menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Kita ini dilengkapi several ability. Kemampuan, berbagai-bagai kemampuan. Maka yang satu talenta saja, kalau Anda hanya merasa, aku cuma satu talenta Tuhan, maka yang satu talenta saja, kalau paham dan sadar arti dari ability, di mana berasal dari kata dunamis, dia paham dirinya itu punya dunamis, maka yang satu talenta saja akan membuat hidupnya hidup luar biasa. Yang juga katakan amin. Saudara, pengurapan hari ini saat kita mengalami pencurahan Roh Kudus hari yang ketiga. Ada apa ya Pak ya? Ada several ability. Aktifkan several ability Anda yang sudah ada di dalam saudara dan saya. Masalah besar dari sebagian kita. Masalah besar adalah bahwa sikap kita lebih suka dirusak oleh pujian sehingga enggak puas. Anda mabuk kepayang, kepala besar. Dan ya sedikit orang yang mau dirinya diselamatkan oleh kritikan, saudara. Anda bisa baca di Amsal 11 ayat 9. Terima kritikan dengan rendah hati. Terima kritikan dengan lapang dada, berjiwa besar, saudara. Ojo mutungan. Anda punya ability, several ability. Kita bisa perbesar kapasitas saudara dan saya. Tapi ingat baik-baik, tanda untuk Anda mau diperbesar, sadari di awal, sadari kapasitas kita. Lawang sidik-sidik ora iso. Apa-apa gak iso, mutungan sisan, apa-apa ndak bisa, miskomunikasi terus, ngamuan sisan, mau jadi apa saudara? Tapi orang yang mau dibentuk dan rendah hati, tolong saya dibentuk Tuhan, tolong aku dibentuk Tuhan, aku tahu hidupmu ada sesuatu yang besar dalam hidupmu. Maka percayalah kalau Anda sadar kapasitas Anda, sadari dulu. Terima kritikan, jangan cuma minta pujian doang saudara. Terima kritikan dengan rendah hati, lapang dada, berjiwa besar. Maka Anda akan dibangun oleh Tuhan dengan caranya yang luar biasa dan dahsyat. Terima masukan dengan hati yang terbuka, tertuju kepadanya saudara. Itu loh hari ini, ada apa dengan hari ketiga pencurahan Roh Kudus? Anda dan saya akan diaktifkan, yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama yang keras, diaktifkan several ability yang sudah ada di dalam kita saudara. Tim musik maju ke depan. Dan ingat baik-baik, 2021 akan banyak kesaksian, saya luar biasa Pak. Mobilku baru, rumahku baru, usahaku diberkati Tuhan. Ingat baik-baik, itu semua bukan kekuasaan dan kekuatan Anda dan saya. Itu butuh campur tangan Tuhan saudara. Saya tutup dengan ayat terakhir, Lukas 17 ayat 10. Dikatakan apa? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu,
Perhatikan baik-baik, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Orang yang tahu diri, orang yang tahu kapasitasnya adalah orang yang tidak mencari pujian, saudara. Dan dia dengan rendah hati akan ngomong, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Yang setuju katakan amin. Satu pujian untuk menutup ibadah kita hari ini. Ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang di tempat ini. Ya Yesus Tuhan. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Yes, Lord. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Yes, Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapi setiap kami, urapilah. Yes, Lord. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, urapilah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau izinkan kami mengalami Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kau berikan kami several ability, kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Sembah Dia, saudara. Berhembuslah Roh, urapi kami, ku sembah-Mu.
Yes Lord. Penuhi hati kami. Mengalir Tuhan. Curahkan Mengalirlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sigana mantara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Persiapkan hati kami untuk menerima pencurahan Roh Kudus hari-hari berikutnya Tuhan. Di hari yang ketiga ini sudah luar biasa. Kau bukakan lagi hikmat itu Tuhan. Sehingga mata rohani kami, telinga rohani kami, dan hati kami jernih menerima dari yang padamu Tuhan. Yes. Kalau sebentar kami berikan persembahan yang terbaik, bicaralah Tuhan. Dari semua kesempatan yang ada ini, bicaralah Tuhan. Untuk kami bisa mengembalikan persepuluhan kami, ucapan syukur kami, nasar kami, buah sulung kami. Gerakan hati kami Tuhan, seperti yang Kau mau. Dan terang itu yang nuntun kami Tuhan. Kami tahu pagi ini Kau berikan lagi lebih. Sesuatu yang gelap itu mulai sirna dengan kehadiran terang-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persembahan dan penyembahan kami pagi ini. Ini yang terbaik yang daripada kami Tuhan. Seperti 5 roti dan 2 ikan. Kau ucapkan syukur di atasnya. Memberkati ribuan orang dan masih sisa 12 bakul. Tidak ada orang miskin di antara kami. Tidak ada orang bodoh di antara kami. Dan tidak ada orang yang sakit di antara kami. Semua disembuhkan Tuhan. Semua mendapatkan terobosan. Itu karena kekuatan yang dari atas saja Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengaminkan doa berkat ini. Angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Yes. Kenapa saudara pergi dan pulang, keluar dan masuk, semua dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Yes. Kesehatan dan umur panjang menyertai kita sekeluarga. Yes. Bila berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes. Dan kita semua yang percaya dan mau dikembangkan Tuhan kapasitas kita katakan amin. 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 Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Selalu hidup dekat dengan hatinya. Maka semua akan ditambah-tambahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Roh Kudus tercurah penuh untuk setiap kita di hari ketiga ini. Bapak Ibu Saudara, terus kita cas hati dan roh kita. Jangan biarkan roh kita ini ibarat seperti baterai. Perlu untuk dicas setiap hari. Supaya kita terus connect dan terhubung dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M+. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, batasi mobilitas, tingkatkan terus imunitas kita dan iman setiap kita. Tuhan pasti memberkati kita semua bersama dengan keluarga. Haleluya, sampai jumpa minggu depan dengan penuh antusias yang datang dari Tuhan.